Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mawar Nabila Rizky. Saya dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen waktu untuk pelajar atau mahasiswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen waktu. Apa sih itu manajemen waktu? Jadi, manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian bagaimana seseorang pelajar atau mahasiswa membagi waktunya antara aktivitas. Manajemen waktu yang efektif memungkinkan individu yang menyelesaikan lebih banyak dalam waktu yang lebih sedikit, mengurangi stres, dan meningkatkan produktivitas. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen waktu. Di sini ada prioritaskan. Maksud dari prioritaskan ini, tugas-tugas yang paling penting dan mendesak yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang kedua ada menjadwalkan. Menjadwalkan itu maksudnya alokasikan waktu tertentu untuk setiap tugas dalam kalender dan pastikan untuk menyisihkan waktu buffer untuk hal-hal yang tak terduga. Yang ketiga ada perencanaan. Buat rencana yang jelas untuk mencapai tujuan, termasuk menetapkan tenggat waktu dan merinci langkah-langkah yang diperlukan agar tidak membuang-buang waktu. Nah, di sini ada solusi manajemen waktu yang efektif. Di sini tuh saya ambil contoh 3, di mana yang pertama, terapkan teknik prioritas. Maksudnya itu kita harus menggunakan metode seperti matriks untuk membedakan antara tugas yang penting dan yang tidak penting. Yang kedua, tetapkan waktu khusus untuk belajar. Alokasikan waktu tertentu setiap hari untuk belajar dan menyelesaikan tugas-tugas. Dan yang ketiga, gunakan teknik Pomodoro. Bekerja dalam interval waktu pendek misalnya 25 menit. Ikuti dengan istirahat yang singkat. Mengatasi gangguan. Untuk mengatasi gangguan, kita harus mengidentifikasi dan menangani penyebab dari gangguan yang menyebabkan kita tidak bisa fokus dalam manajemen waktu. Jauhkan ponsel sesekali seperti media sosial atau notifikasi yang masuk ke ponsel. Ciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan bebas gangguan. Pengelolaan stres. Maksud dari pengelolaan stres ini, prioritaskan juga kesehatan kita. Pastikan untuk mendapatkan cukup tidur, makan dengan baik, dan melakukan aktivitas fisik. Kesehatan yang baik untuk mendukung kemampuan kita agar fokus dan produktif. Mengukur dan evaluasi manajemen waktu. Maksudnya itu, kita harus mensurvei diri kita atau membuat umpan balik. Dan mintalah umpan balik dari teman, mentor, atau kalangan tentang cara kita mengelola waktu. Terkadang, pandangan orang lain dapat memberikan wawasan yang berharga. Kesimpulannya, dengan manajemen waktu yang baik, dapat membantu kita mengelola dan memanfaatkan waktu, sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih terarah karena sudah ada jadwal yang menjadi patokannya. Dengan manajemen waktu yang baik, juga kita dapat meningkatkan value diri kita, karena dengan manajemen waktu yang telah kita buat, kita dapat menjadi lebih terstruktur dalam menjalani hari-hari kita dan mendapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Baik, itulah presentasi saya tentang manajemen waktu. Dadah!